namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa? Tahu di sini Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Dan kenapa di sini ini tidak digusur? Semuanya digusur. Dulu di sini hotel, cuman digusur semuanya untuk memperluas masjid. Dan kenapa tempat ini tidak digusur? Karena di sini ada satu sejarah yang insya Allah kebanyakan daripada jemaah Indonesia belum mengetahuinya. Di sini adalah tempat pertama diangkatnya khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di tempat inilah pertama diangkatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, penggantinya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, di saat itu kaum Ansar mengangkat daripada Sa'ad bin Ubaid untuk menjadi khalifah pertama. Namun apa? Namun dari kaum yang dari Mekah, penduduk Mekah yang hijrah ke sini tidak mau, tidak terima kalau Sa'ad bin Ubaid ini menjadi pemimpin atau khalifah pertama. Lalu ada salah satu sahabat yang melaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa di sini terjadi pengangkatan khalifah pertama. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang ke sini bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar ini mengatakan kepada seluruh sahabatnya Rasulullah SAW bahwa yang harus menggantikan Rasulullah itu harus dari kaum Quraisy, yaitu dari Mekah, penduduk Mekah yang hijrah ke sini, muhajirin, kaum muhajirin. Lalu di saat itulah Sayyidina Umar ini memotong daripada pembicaraannya Sayyidina Abu Bakar bahwa yang harus menjadi penggantinya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Namun apa? Sayyidina Abu Bakar ini tidak mau untuk menggantikan Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ini menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi penggantinya Rasulullah. Namun apa? Sayyidina Umar ini mengatakan kepada seluruh sahabatnya Rasulullah, wahai sahabatnya Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pantas menjadi khalifah pertama atau penggantinya Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW mau dibunuh di kota Mekah, yaitu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika Rasulullah lari ke Gua Thur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah bersama Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar ini bersama Sayyidina Abu Bakar ke kota Madinah ini. Jadi yang lebih pantas itu menjadi penggantinya Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Rasulullah telah mengisyaratkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini yang lebih pantas untuk menjadi penggantinya Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah ketika Rasulullah sakit tidak bisa menjadi imam di Masjid Nabawi, Rasulullah ini menyuruh atau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar ini untuk mengganti imamnya Rasulullah SAW, karena dengan Sayyidina Abu Bakar umatku ini akan tenang. Nah, disitulah Sayyidina Umar ini mengangkat daripada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi penggantinya Rasulullah. Dan semua kaum muhajirin dan juga kaum ansar setuju dengan pengangkatan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pantas untuk menjadi khalifah pertama. Dan Sa'ad bin Ubaid ini menjadi gubernur di kota Mekah, di kota Madinah. Namun apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar ini menangis. Karena apa? Karena takut tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Dia menangis sampai pulang ke rumahnya. Sayyidina Abu Bakar ini menangis. Dan ketika malam Sayyidina Abu Bakar ini datang kepada kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Wahai Aisyah, dan juga termasuk anaknya Sayyidina Abu Bakar. Wahai Aisyah, apakah yang saya kerjakan, apakah yang Rasulullah kerjakan sudah saya kerjakan semua, baik itu sunnah dan wajibnya? Jawaban Siti Aisyah, wahai ayahku, sesungguhnya apa yang dikerjakan ayahku sudah engkau kerjakan, baik itu sunnah atau wajibnya sudah engkau laksanakan atau kerjakan. Cuman satu, apa itu wahai Aisyah?
cuman satu, Rasulullah itu setiap hari memberi makan pengemis buta Yahudi di pojok pasar. Lalu pagi harinya Sayyidina Abu Bakar ini mencari daripada pengemis buta yang Yahudi itu. Lalu menemukan bahwa di situ ada pengemis buta Yahudi. Lalu dia menyuapi roti. Kemudian pengemis buta ini mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai anak muda, kemanakah engkau selama 3 hari ini? Saya sudah lapar. Tidak ada orang yang peduli sama saya," kata si pengemis buta. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini menyuapi lagi, "Wahai anak muda, kamu ini jangan sampai kenal kepada yang namanya Muhammad, karena Muhammad itu orangnya pendusta, pembohong, tukang sihir, tukang tipu." Lalu suapan yang terakhir, yang ketiga kalinya itu agak kasar, namun dirasakan oleh pengemis buta itu, "Wahai anak muda, sesungguhnya bukan engkau yang setiap hari menyuapi saya." Lalu apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? "Wahai pengemis buta, sebenarnya yang menyuapi setiap hari itu bukan saya." Nah, kemana dia? "Wahai pengemis buta, sesungguhnya orang yang kamu benci, yang kamu hina, yang kamu caci maki setiap hari itu orang yang menyuapi kamu itu. Siapa itu? Yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu pengemis buta itu menangis sampai mengeluarkan air mata. "Wahai anak muda, di manakah sekarang Muhammad itu? Saya ingin mau bertemu. Saya ini mau bertemu dengan dia." Namun apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? "Wahai pengemis buta, engkau ini sudah telat, engkau ini sudah lewat. Karena apa? Karena setiap hari yang menyuapi Anda itu sudah wafat, sudah meninggal." Lalu pengemis buta ini tambah nangis. Lalu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai anak muda, saksikanlah, sekarang ini saya ini mau masuk Islam." Lalu di saat itulah pengemis buta itu masuk Islam. Jadi ini cerminan bagi kita bahwasanya Rasulullah ini sangat lembut, sangat perhatian kepada umatnya, meskipun setiap hari dicaci maki di depan matanya sendiri. Namun apa, dengan kelembutan hati beliau Rasulullah, sehingga dengan akhlaknya, dengan lemah lembutnya, dengan tawaduknya Rasulullah, sehingga pengemis buta pun bisa mau ingin masuk Islam, ingin memeluk agama yang dianut oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ini harus berenung bahwa kita ini mempunyai seorang Nabi yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat akhlaknya terpuji di dunia dan nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan kita mendengar sejarah tentang Syaifah Bani Sa'idah ini akan menjadi renungan bagi kita ini, agar senantiasa kita ini akan selalu rendah hati dan juga akan selalu menjaga akhlak-akhlak yang dianut, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah mepet, sudah malam, takut telat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tempat inilah tempat yang terakhir yang kita kunjungi. Sudah tahu ini apa tempatnya? Syaifah Bani Sa'idah. Kalau tidak ingat, tempat ini adalah tempat pertama diangkat khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tempat ini, kalau yang mau mengabadikan boleh kita, tapi cuman kita ini mengambil foto dulu